Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal sa'altum anfusakum yauman min aina ya'til hukmu fid dinil islami wa kaifa na'rifu anna hadzal hukmu sahihun wa matin? Naam, ana Haniyatun Ramadhani, thalibatut sanatis tsalitsah fi qismit ta'limil lughatil arabiyyah al-awwal. Wa fi hadzal 'arad sa'uhadditsukum an ahamma masadiril hukmi fil Islam, Al-Qur'anul Karim wal Haditsis Syarif, wa kaifa nastafidu minhuma fi hayatinal yaumiyah. Perkenalkan, nama saya Haniyatun Ramadhani, mahasiswa tahun ketiga pendidikan bahasa Arab A. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta bagaimana kita memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Naam, al-maddatul ula ta'riful Quran kamasdari li syari'atil islamiyah. Al-Quran kama qala Abdul Wahid Khalaf huwa kalamullah alladzi nukila ila Muhammadin abarwasiti ar-ruhul amin bil arabiyyah bima'na at-tahir liyusbiha hujjatan li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadzalik qawaidul hayati lil bashar wa sayatimmu irsyaduhum bil hidayah allati qaddamaha lana sirriyatin mutawatah wa qira'atuha hiya fi'lun ibadah. Jadi Al-Quran sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaranya, yakni Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Nah, dalam bahasa Arab dengan maknanya yang murni agar menjadi hujjah kerasulan Muhammad SAW serta aturan hidup bagi umat manusia, dan mereka memperoleh petunjuk dengan hidayah yang dikemukakannya itu disampaikan kepada kita dengan periwayatan yang mutawatir, dan membacanya termasuk perbuatan ibadah. Waqfan lam Quraisyihab Al-Quran yakni harfiyan al-qira'atal kamilah. Innahu ismun ikhtarullah li'annahu la tujadu qira'atun mungdu an arafal insanu wa qara'aha qabla 5,000 sanatin yumkinu an tudahiyal Qur'an qira'atan kamilatan wa nabilah. Wa aidan lil Qur'an ma'na sorihi wat tajammu ammal qira' fata'ni jam'al hurufi wal kalimati min ba'dihal ba'd fi kalamin murattabin bi'inayah. Kanal Quran fil asli yushbihul qira'ah wa hiya kalimatun musyarron min kalimatin qari'ah qira'atani Qur'anan. Menurut Muhammad Quraisyihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran, bacaan yang sempurna lagi mulia. Dan juga Al-Quran mempunyai arti menumpulkan dan menghimpun qiraah, berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar dari kata qara'a, qira'atan Qur'anan. Qala Allah Ta'ala, inna alaina jama'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nahnu man nazzalnal Qur'an wa nahnu nuhafizul alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 15. Naam, thumma al-maddatu tsani ta'riful hadis kamasdarin lil fiqhi al-islami. Kalimatul hadis wa hiya sighatu jami'il hadis ta'nil lughah hasabal lughah al-jadidah wa hiya muradiful lil qadim. Kalimatul hadis tahtawi aidan ala ma'nan lughawi wa huwa al-khabaru awil qasasul qasirah awit tawilah. Kalimatul hadis fil arabiyyah harfiyan ta'did tawasul al-qasas al-muhadatsatil diniyah au almaniyah at-tarikhiyah au mu'asirah. Jadi kata hadis berbentuk jamaknya itu dari kata al-hadis, artinya bahasanya itu sesuai yang baru, sinonim dari al-qadim.
Kata al-hadis juga mengandung arti kebahasaan, yaitu habar atau kisah-kisah pendek atau panjang. Kata al-hadis dalam bahasa Arab secara literal bermakna komunikasi, cerita, perbincangan religius atau sekuler, historis atau kekinian. Khilal fatrah al-jahilah kana nutku kalimatil hadis allati ta'nil khabar masyhurun jiddan khosatan inda zikri ayyamihim bismil hadis. Thumma asbaha istihdamu kalimatil hadis aktsara intisyaran ba'da wafatin nabi. Wallati tamsalul aqwal wal af'al wa kadzalik ma yuqbal minan nabi. Pada masa jahiliyah, pengucapan kata al-hadis yang bermakna khobar sudah sangat terkenal, yaitu ketika menyebutkan anyam mereka dengan nama al-hadis. Kemudian penggunaan kata al-hadis semakin luas adalah sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Itu meliputi perkataan dan perbuatan serta apa yang dapat diterima dari Rasulullah SAW. Wallati tamsyalul aqwal wal af'al wa kadzalik ma yuqbal minan nabi. Lidzalika asbaha mustalahul hadis mustalahan fi mutahaddisin kal aqani wal ulama'u huwa kullu ma ya'ti minan nabi sallallahu alaihi wasallam sawaun fi syaklin kalamin aw af'alin aw i'tirafatin aw sifatin. Oleh karena itu, kata al-hadis menjadi salah satu istilah tersendiri di kalangan muhadisin dan para ulama. Ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, pengakuan atau sifat. Kalimatul hadis tudzakiru miraran ala sabilil misal wa hal ataka haditsu Musa hal wasallatka qissatu Musa. Kata al-hadis disebut berulang kali. Misalnya nih, wahal ataka haditsu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah Nabi Musa? Quran surat At-Taha ayat 20. Tsumma maka natul Quran wal hadis fi syariatil islamiyah. Al-ula al-masadir an-nasiyah au al-maktubah. Wa tusamma aidan an-nusus nastanidu mubasyara ilan nasil Quran wa sunnatin nabi. Kedudukan Al-Quran dan hadis dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu sumber tekstual atau sumber tertulis. Bisa juga disebut an-nusus, yaitu langsung berdasarkan teks Al-Quran dan sunnah Nabi. Wathani ghairun nasiyah au masadiru ghairu maktubah wa tusamma aidan ghairun nusus. Mitla al-istihsan wal qiyas. Dan yang kedua, sumber hukum dalam hukum Islam, kedudukan Al-Quran hadis dalam hukum Islam yaitu sumber non-tekstual atau sumber tak tertulis, disebut juga ghairu an-nusus seperti istihsan dan qiyas. Nah, dari pembagian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya metode pemahaman hukum Islam yang berangkat melalui pemahaman secara langsung dari teks disebut metode lafziyah, sedangkan pemahaman yang secara tidak langsung dari teks Al-Quran dan Sunnah disebut metode ma'nawiyah. Kedua metode itu sama-sama digunakan dalam memahami dan merumuskan hukum Islam. Naam, summa makanatul Quran. Makanatul Quran hiya yahtallul Quran mauqi'a al-masdaril awal wal ahammi lisyari'ati fil Islam walladzi yajibu an tusiru ilaihi jami'ut ta'alim wal qawaid wal irsyadat al-islamiyah awalan qabla ay masdarin qanuniyin akhar tu'iddu dalil ar-ra'isi lil muslimin fi jami'i jawanibil hayah bada'an minal iman wal ibadah wal ma'malah ilal akhlaqi wal akhlaq. Al-Quran menempati kedudukan sebagai sumber hukum yang pertama dan utama dalam Islam, yang seluruh ajaran dan aturan dan tuntutan hidup Islam seharusnya merujuk kepadanya terlebih dahulu sebelum sumber hukum lain. Ia berfungsi sebagai pedoman bagi umat Islam dan dalam segala bentuk aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah seperti interaksi sosial, hukum, ekonomi, hingga akhlak dan moral. Ba'da dzalik summa makanatul hadis.
Al-hadits huwa al-masdaru tsani lisyari'atil islamiyah ba'dal Qur'an. Wa yustakhdam kadalil aw hujjati lil muslimin. Fil Qur'an yu'akkidullah subhanahu wa ta'ala ala ahamiyah ittiba'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahamilil rasailil islamiyah. Kalimatullah subhanahu wa ta'ala fi suratin Nisa al-ayah tis'ah wa khamsuna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Tu'akkidu hadhil ayah anna ta'atan nabi sallallahu alaihi wasallam juz'an la yang fasil an ta'atillah li'anna lin nabi dawra kanaqili wa mufasiri lil wahyi fil waqti nafsihi. Dalam Islam, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam karena merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan redaksi dan maknanya yang berlangsung berasal darinya, serta menggunakan bahasa Arab disebut wahyu matlu. Sementara hadis disebut sebagai wahyu ghairu matlu, yaitu wahyu yang tidak dibacakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi berupa petunjuk atau ilham yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ajaran dalam Al-Quran. Al-Quran menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam, sementara hadis berfungsi untuk menjelaskan, merinci, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum ini telah diakui oleh para ulama berdasarkan dalil Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma'. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pentingnya mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59 yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulul amrinya, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah memiliki peran sebagai penyampai sekaligus penjelas wahyu. Naam, summa wazifah al-hadis fil Qur'anil Karim. Al-ula bayan. Al-hadis yashrah wa yufassilu ayatil Qur'an allati la tazalu amah hatta yatamakkan al-muslimun min fahmiha bisyaklin awdoha wa tatbiqi. Selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan atau penjelasan. Hadis berfungsi menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, sehingga umat Islam dapat memahaminya dengan lebih jelas dan aplikatif. Asani at-tafsir yuqaddimul hadis amtsilah malmusah min hayatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusa'idul muslimin fi tatbiqi ta'alimil Qur'anil Karim fi hayatihim al-yaumiyah. Yang kedua yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai tafsir. Hadis memberikan contoh konkret dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, membantu umat muslimin dalam mengimplementasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. As-salif at-takhsis qad tahuddul khusus
al-khodithiyah al-aktsaru tahdid min umumiyah au tabi'ah al-mutlaqati linnasil Qur'ani. Yang ketiga yaitu sebagai tahsis. Teks yang lebih spesifik dapat membatasi keumuman atau sifat mutlak dari teks Al-Qur'an. Wal akhir ar-rabi' tasir syartun qanunin jadid yumkinu lil hadis ayyadu'u qawanina la tudhkaru mubasyarah fil Qur'an zalama annahu tatamassa ma'a hadza fi asy-syari'atil islamiyah. Dan yang terakhir yaitu tasyri'. Hadis itu dapat menetapkan hukum-hukum yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an asalkan sejalan dengan tujuan dan syariat Islam. Khotimah min maddah Al-Qur'an wal hadits huma masdaroni li syariatil islamiyah murtabitani irtibatan wasiqan wa la yaftariqan. Yu'addul Qur'an al-masdaru ar-ra'isi lil qawanin allati tahtawi ala mabadi asasiyah. Bainama ya'malul hadits kasyarhi wa tafasila lil qawanin al-'amati lil Qur'an. Kama yukmilul hadits ta'alimal Islam bi qawanina jadidah lam tudhkar suraha fil Qur'an mimma yaj'aluha irsyadan malmusan lil muslimin. Jadi kesimpulan dari seluruh materi yakni Al-Quran dan hadis adalah dua sumber hukum Islam yang saling terkait dan erat tidak dapat dipisahkan. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum utama yang memuat prinsip-prinsip dasar, sedangkan hadis bertindak sebagai penjelas dan perinci hukum-hukum Al-Quran yang bersifat umum. Hadis juga melengkapi ajaran Islam dan hukum-hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, menjadikannya pedoman hidup yang konkret bagi umat manusia. Syukron jazilan. Kafahadza minni fi hadhil maddah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.